Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil lari dari Hunsha. Namun sepertinya Hunsha masih terus mengejar Xiaoyan. Orang ini benar-benar tidak menyerah, gumam Xiaoyan. Dia merasakan Hunsha masih mengejar. Tuan Xiaoyan, masih ada setengah hari perjalanan dari tempat ini ke alam Gu, ucap Yao Tian yang ada di tangan Xiaoyan. Kalian berdua harus bersiap untuk pergi dulu. Kondisi di dalam tubuhku sangat buruk. Aku takut Hunsha akan menyusul segera jika aku membawa kalian berdua bersama aku. Salah satu dari kalian harus pergi, karena target sebenarnya adalah aku. Xiaoyan merenung sejenak dan berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan mengikutimu. Yao Tian dan Yao Ling berbicara hampir bersamaan. Mereka sadar bahwa yang paling berbahaya adalah mengikuti di samping Xiaoyan. Namun mereka ingin meninggalkan posisi aman kepada pihak lain. Adegan yang menyentuh, namun tidak ada waktu untuk berdebat sekarang, ucap Xiaoyan. Yao Tian dan Yao Ling tertegun saat mendengar ini. Pada akhirnya Yao Tian pergi ke arah yang lain. Kamu benar-benar menentukan, ucap Xiaoyan sambil memeluk pinggang Yao Ling yang lembut. Api merah muda melingkari mereka berdua. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak. Wajah Yao Ling sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Xiaoyan. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan, ucap Hunsha di kejauhan. Satu kelompok lari, sementara yang lain mengejar di langit. Ini berlanjut selama beberapa jam. Tuan Xiaoyan, Yao Ling melihat ekspresi Xiaoyan yang menyedihkan. Dia juga merasa bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah menjadi lelah. Jika sesuatu menjadi salah, nanti aku akan mengirimmu pergi, ucap Xiaoyan. Yao Ling menggigit bibirnya yang lembut. Dia tiba-tiba mengulurkan lengannya yang seputih salju dan menyerahkannya pada Xiaoyan. Dengan lembut dia berkata, konstitusi saya sedikit unik. Karenanya darah saya memiliki efek memelihara kekuatan spiritual. Setelah mendengar ini, Xiaoyan tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu saat dia menggigit pergelangan tangan Yao Ling. Giginya menusuk ke pembuluh darah sejumlah besar. Kedua matanya yang cerah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jiwanya dengan Yao Ling sedikit menggelengkan kepalanya. Mata cantiknya menatap ke belakang saat dia menekan alisnya bersama dan berkata, orang itu jadi lebih cepat, ucap Yao Ling. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Pegang erat-erat, tempat ini sudah cukup dekat dengan klan Gu. Kami akan aman setelah kita tiba di dekat klan Gu, ucap Xiaoyan. Anak nakal, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mencari perlindungan di klan Gu. Wajah Hunsha tampak sangat muram saat dia mengejar dari belakang. Segera segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Black Douki meletus dengan cara yang mengerikan dan berubah menjadi kelelawar hitam yang berukuran ribuan kaki. Ini buruk, gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat sosok Hunsha menghilang. Dia meraih Yao Ling dalam busananya yang tiba-tiba menurunkan tubuhnya. Tubuh Xiaoyan baru saja turun ketika cahaya darah mengalir keluar dari ruang di atas kepalanya. Itu menyapu melewati kepalanya saat terbang lewat. Xiaoyan, kemana kau akan lari? Ruang berfluktuasi dan Hunsha yang tampak lebat keluar darinya. Matanya galak saat dia menatap Xiaoyan. Mencoba untuk membunuh di wilayah klan Gu saya. Hunsha, kamu benar-benar sedikit terlalu sombong. Tiba-tiba saja suara terdengar. Hunsha, kamu harus menahan diri sekarang karena kau telah mencapai wilayah klan Gu setelah pengejaran yang begitu lama. Oh, Gudao, 3 abadi dari klan Gu. Ekspresi Hunsha muram saat dia melihat pria tua berjubah hijau. Tidak terduga bahwa dia akhirnya bertemu orang yang merepotkan begitu tiba-tiba. Targetku adalah dia, itu tidak ada hubungannya dengan klan Gu, ucap Hunsha. Haha, ini tidak akan berhasil. Xiaoyan dianggap setengah anggota klan Gu. Tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Hunsha, Anda harus bergegas dan pergi. Berkelahi di tempat ini tidak akan menguntungkan Anda. Xiaoyan kaget setelah melihat Gudao mengenalinya saat melihatnya. Sejak kapan dia menjadi setengah anggota klan Gu? Anak kecil, Anda telah mengambil kesempatan untuk mengambil keperawanan Suner kembali di alam api iblis. Jangan katakan padaku bahwa kau berniat untuk menyangkalnya. Gudao menoleh dan berbicara dengan lemah, tampak seolah-olah dia menyadari keraguan Xiaoyan. Ketua, alasan aku datang ke klan Gu kali ini adalah untuk memberitahu klanmu bahwa klan Yao sudah dihancurkan oleh klan Hun. Pelakunya dibalik pemusnahan klan Ling dan klan Shi juga mereka. Senyum di wajah Gudao berkurang perlahan. Matanya beralih ke Hunsha dan dia dengan lembut berkata, kamu memang yang ada di baliknya, ucap Gudao. Berita ini cukup mengejutkan baginya, namun dia tidak merasakan tidak percaya. Kamu benar-benar penuh omong kosong. Tenang, klan Gu Anda cepat atau lambat akan dihancurkan. Hunsha tertawa dingin tetapi tidak menyangkal klaim itu. Aku khawatir kamu tidak memiliki makan yang besar. Gudao sedikit mengernyit, terdengar suara dingin di suaranya.
Makan seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan menggunakan kata-kata. Hunsha tertawa keras. Sayap kelelawar di belakangnya mengepak, ruang berfluktuasi dan dia langsung muncul di depan Gudao. Bilah pedang itu diayunkan dengan suara swoosh. Cahaya pisau berwarna darah yang tajam menelan Gudao. Hunsha, kami belum bertukar pukulan selama ratusan tahun, tetapi tampaknya Anda belum membuat banyak peningkatan. Jika bukan karena keempat orang suci iblismu dari klan Hun bergantung pada nomor tertawa samar di hadapan serangan tajam yang luar biasa dari Hunsha. Dia mengepalkan tangannya dan batang hijau besar 100 kaki muncul di tangannya. Tongkat menari dan energi seluruh tempat ini diaduk. Itu berubah menjadi bayangan batang ganas yang tak berujung yang bertabrakan dengan cahaya pedang Hunsha. Denteng, denteng. Sementara itu, Xiaoyan sedang berusaha menyempurnakan pil 9. Pil 9 tingkat misterius memang bukan sesuatu yang orang dapat menelannya secara mudah, ucap Xiaoyan tertawa pahit. Ini adalah pertama kalinya dia berubah menjadi kondisi yang begitu menyedihkan oleh pil obat. Selain itu, dia juga pertama kalinya dia sakit kepala karena terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Sialan, kenapa aku akhirnya bertemu hantu tua ini? Ini adalah wilayah klan Gu. Setiap pertempuran skala besar pasti akan menarik perhatian klan Gu. Pada saat itu, jika dua dewa Gu klan lainnya tiga datang, dia mungkin akan mengalami kesulitan bahkan mundur dalam satu foto. Aku harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Darah dewa merobek langit. Aura jahat menggumpal atas bilah darah. Mata Hunsha menjadi dingin. Bilah darah itu mengalir ke bawah dan ledakan sonik terdengar di langit. After image, mata Gudao tiba-tiba menyusut. Dia memutar pandangannya hanya untuk melihat bahwa Hunsha muncul dalam sekejap di gunung di kejauhan tempat Xiaoyan berada. Serangan gempa bumi dari sebelumnya hanyalah pengganggu yang telah digunakan oleh Hunsha. Tujuannya masih untuk menangkap Xiaoyan. Tubuh Hunsha muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan kuali api runtuh. Namun mata tertutup Xiaoyan tiba-tiba terbuka tepat ketika tangan membentuk akan mendarat di atas kepalanya. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak ke langit. 6 bintang doseng. Anda benar-benar telah menyempurnakan pil 9 tingkat misterius. Ekspresi Hunsha tiba-tiba berubah setelah mendeteksi aura kuat Xiaoyan. Niat mengerikan naik di matanya. Dia tidak hanya tidak terlambat tetapi menjadi lebih cepat. Rasakan ini. Xiaoyan tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun dalam menghadapi serangan fatal oleh Hunsha. Dia tertawa dingin. Tiba-tiba simbol naga emas muncul di lengannya. Petir yang berkedip di dalam awan gelap di langit meredup setelah simbol naga ini muncul. Seolah-olah mereka telah bertemu sesuatu yang menakutkan. Ada yang salah. Hunsha melirik simbol naga emas di lengan Xiaoyan. Tanpa mengetahui alasannya, Hunsha merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Namun itu belum waktunya baginya untuk menghentikan serangannya pada saat ini. Angin telapak tangannya menjadi semakin tajam saat dia dengan kejam menabrak kepala Xiaoyan dengan kejam. Benda apa itu? Tubuh Hunsha stabil di udara dengan cara yang agak menyedihkan. Dia melihat lubang berdarah hitam hangus di tangannya. Pertahanannya dari sebelumnya sama sekali tidak berguna. Jika serangan itu langsung ditunjukkan ke kepalanya, kemungkinan dia bahkan akan terluka parah. Xiaoyan, ingat ini, aku pasti akan membuatmu membayar ini 10 kali lipat, teriak Hunsha sambil melarikan diri. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah memperbaiki pil misterius tingkat 9? Yao Ling tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya dan bertanya. Bagaimana bisa begitu mudah? Saya hanya memperbaiki sebagian saja, ucap Xiaoyan. Jika saya benar-benar memperbaiki pil tingkat 9 misterius, saya mungkin bisa terus mencapai bintang 6 tingkat menengah doseng. Xiaoyan membuat perkiraan singkat. Haha, sepertinya aku sudah campur tangan tanpa alasan kali ini. Gudao perlahan berjalan di udara dan akhirnya mendarat di sebelah Xiaoyan. Penatua Gudao benar-benar tahu cara bercanda. Jika bukan karena intervensi cepat Anda, tubuh saya mungkin sudah meledak karena terlalu banyak kekuatan obat. Xiaoyan buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Oh, apa jenis pil obat itu? Bahkan kamu bisa menahannya. Ekspresi Gudao sedikit berubah setelah mendengar ini. Tarikan misterius tingkat 9 untuk melarikan diri dari Hunsha. Aku tidak punya pilihan selain menahannya, ucap Xiaoyan. Pil 9 misterius, ucap Gudao sambil terkejut. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Harus dikatakan bahwa Xiaoyan benar-benar diberkati sampai-sampai dia iri. Bahkan Gu Dao tidak pernah menikmati pil obat tingkat ini. Penatua Gu Dao, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengizinkan saya untuk bertemu dengan kepala klan Gu Yuan. Masalah klan Yao yang dimusnahkan bukanlah masalah kecil. Klan Hun pasti merencanakan sesuatu, ucap Xiaoyan. Tampaknya kita harus mengundang kepala klan Yan dan klan Lei. Tindakan klan Hun kali ini jelas menargetkan semua klan kuno. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, kemungkinan mereka semua akan jatuh ke tangan setan klan Hun, ucap Gu Dao. Kemudian mereka menemui kepala klan Gu. Xiaoyan menyapa kepala klan Gu Yuan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak berani sedikit pun tidak sopan terhadap keberadaan puncak ini di dunia. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa dengan hormat. Yao Ling di sampingnya juga membungkuk dengan hormat. Haha, dalam waktu kurang dari 1 dekade, Anda benar-benar mencapai tingkat seperti itu. Ada harapan untuk kebangkitan kembali klan Xiao. Xiao Xuan mungkin akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini, ucap Gu Yuan sambil tersenyum. Selain itu, panggil saja aku paman, ucap Gu Yuan. Terima kasih paman Gu Yuan. Beritahu kami tentang masalah klan Yao. Gu Yuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Xiaoyan, menemukan dia semakin menyenangkan untuk dilihat. Hanya seorang pemuda yang luar biasa seperti itu yang layak bagi putrinya. Bolehkah saya tahu jika paman telah mendengar tentang apa yang disebut klan Tunling? Tiba-tiba saja suara gelas pecah terdengar terus-menerus di dalam aula saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Banyak tetua mengangkat kepala mereka tiba-tiba. Tunling Clan, mengapa kau bertanya ini? Ucap Gu Yuan sangat terkejut. Paman Gu Yuan harus menyadari bahwa klan Hun memiliki Nihility Devouring Flame kan? Ucap Xiaoyan. Iya, saat itu saya pernah bertukar pukulan dengan Nihility Devouring Flame dan terluka parah. Setelah itu tidak ada lagi berita tentang itu. Gu Yuan kemudian mengangguk dan menjawab, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Nihility Devouring Flame dapat berubah menjadi klan Tunling? Beberapa penatua berseru dengan tak percaya setelah Xiaoyan berbicara. Paman Gu, apa sebenarnya klan Tunling ini? Ucap Xiaoyan. Klan Tunling adalah klan yang sangat misterius selama era kuno. Menurut catatan dalam buku kuno, itu pernah menimbulkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya di benua Doki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa warisan klan kuno tergantung pada keturunan garis keturunan mereka. Jika kekuatan garis keturunan klan menjadi habis, klan tidak akan berbeda dari orang biasa. Singkatnya, setiap klan kuno akan memiliki waktu ketika garis keturunan mereka menjadi habis. Tentu saja persyaratannya adalah bahwa klan tidak menghasilkan elit Dodi lagi. Mereka memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno lainnya untuk memperpanjang waktu sebelum kekuatan garis keturunan klan habis. Agar memungkinkan klan untuk terus bertahan hidup saat itu, klan Tunling sebenarnya menargetkan klan-klan kuno. Banyak klan kuno dihancurkan oleh klan Tunling. Selain itu, kekuatan garis keturunan dalam klan semuanya diperoleh oleh klan Tunling. Pada saat itu, banyak klan telah membentuk aliansi untuk melawan klan Tunling bersama-sama. Era itu adalah masa ketika klan Tunling adalah penguasa. Kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan lain manapun. Tetapi setelah klan kuno bergabung, akhirnya klan Tunling dihancurkan. Anggota yang masih hidup dari klan Tunling melarikan diri ke segala arah saat mereka terus dikejar oleh semua orang. Sejak saat itu, klan Tunling tidak pernah bisa bangkit lagi. Saya ingat bahwa kepala klan terakhir dari klan Tunling tampaknya telah dibunuh oleh klan Hun. Oh, banyak orang di aula besar mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata ini. Tampaknya klan Tunling telah sepenuhnya menghilang dari dunia sejak saat itu. Namun tampaknya klan Hun terus ada sampai sekarang. Kilatan melintas di mata Gu Yuan, sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Mungkinkah klan Hun adalah klan Tunling? Xiaoyan bertanya dengan tak percaya. Kurasa tidak. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, klan Tunling juga menyerang klan Hun saat itu. Namun mereka akhirnya ditolak. Mungkin klan Hun telah mendapatkan sesuatu dari kepala klan terakhir. Ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun sampai sekarang. Gu Yuan perlahan berkata, kepala klan, apakah Anda masih ingat klan kuno yang telah menurun atau menghilang satu demi satu setelah benua Doki mulai jarang menghasilkan elit Dodi? Beberapa cara bahwa klan kuno itu menghilang cukup misterius. Sekarang setelah ku pikir-pikir, mereka sangat mirip dengan apa yang telah dialami oleh klan Shi dan klan Ling, ucap Gu Dao. Maksudmu klan kuno itu tidak menurun secara alami? Sebaliknya mereka dihancurkan oleh klan Hun, tanya Gu Yuan.
Setelah puluhan ribu tahun, klan kuno dari masa itu telah digantikan berkali-kali. Namun tampaknya hanya klan Hun yang muncul sepenuhnya aman setiap kali. Kekuatan garis keturunan mereka muncul seolah-olah itu tidak ada habisnya. Karena klan ini menjadi misterius dan tak terduga, bagaimanapun tidak ada cara untuk menyelidiki bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Sekarang Xiaoyan telah mengatakan ini, kita tidak punya pilihan selain meragukan apakah klan Hun ini memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling. Jika ini benar-benar terjadi, kita akan tampak seperti pegas garis keturunan yang telah dijinakkan oleh klan Hun, ucap Gu Dao. Tidak perlu untuk menggambarkan klan Hun sebagai yang menakutkan ini. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan klan Tunling, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkan kita. Kalau tidak, Hun Tiandi tidak akan terluka serius oleh serangan habis-habisan dari Xiao Xuan saat itu, ucap Gu Yuan. Karena Nihility Devouring Flame telah muncul, kemungkinan dia benar-benar pulih dari lukanya. Dengan cara ini, bagaimanapun saya menyadari bagaimana klan Hun dapat menghindari penyelidikan kami. Ini karena dia telah menelan seluruh dunia ke dalam tubuhnya. Dia bukan manusia. Aku belum pernah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Tampaknya kontrolnya atas kekuatan melahap semakin meningkat. Saat itu dia masih kesulitan menarik sesuatu seperti ini. Adapun masalah Nihility Devouring Flame berubah menjadi anggota klan Tunling yang telah dijelaskan oleh Xiaoyan. Mungkin dia adalah alasan sebenarnya mengapa klan Hun mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kepala klan, maksudmu Nihility Devouring Flame telah melahap kepala klan terakhir dari klan Tunling. Ini telah memungkinkan untuk mendapatkan kemampuan misterius seperti itu, tanya seorang pria tua berambut putih di samping Gu Dao. Seharusnya begitu, kalau tidak saya benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana klan Hun dapat memperoleh kemampuan klan Tunling, ucap Gu Yuan. Klan Hun telah menyerang klan Ling, klan Shi, dan klan Yao. Kemungkinan mereka memiliki tujuan satu adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan, sementara yang lain secara alami adalah Toshi Ancient God Gen. Sepertinya Hun Tiandi tidak tahan lagi, ucap Gu Yuan. Hun Tiandi, Xiaoyan bergumam pelan. Satu-satunya orang yang berdiri di puncak ahli top di benua yang bisa melawannya kemungkinan Gu Yuan. Paman Gu, bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan mereka? Paman Gu saat ini hanya 3 dari 8 klan kuno dengan pengecualian klan Hun. Jika klan lain dihilangkan, kita mungkin hanya akan bisa duduk dan menunggu untuk mati. Xiaoyan akhirnya berbicara, menyuarakan pikirannya. Berjuang dan masih akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Terus lakukan apa-apa dan insiden yang dialami klan Ling, klan Shi, dan klan Yao pasti akan turun ke atas kita. Gu Yuan perlahan mendesah di depan banyak pasang mata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan hanya untuk tersenyum. Anak kecil yang baik, kamu memang berani. Seseorang kirim pesan kepada klan Yan dan juga klan Lei. Undanglah para pemimpin klan mereka untuk datang dan membahas masalah hidup dan mati, ucap Gu Yuan. Di sebuah rumah bambu berdiri di gunung yang sunyi, angin sepoi-sepoi bertiup dan hutan bambu bergoyang. Xiaoyan Gege, ramuan obat yang kamu butuhkan ada di sini. Apakah ada hal lain yang Anda lewatkan? Ucap Sun Er berdiri dengan cantik di dalam rumah bambu. Pakaiannya yang elegan tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya yang memikat. Wajah cantiknya yang luar biasa indah berisi senyum lembut. Jari Sun Er menyentuh bekas luka berdarah ini. Mata jernih seperti kristal itu mengungkapkan sedikit sakit di hatinya. Dia dengan lembut mengepalkan giginya dan dengan lembut berkata, orang-orang dari klan Hun ini benar-benar layak mati, ucap Sun Er. Haha, ini hanya luka kecil, Xiaoyan tertawa. Dia dengan cepat memegang wajah Sun Er dan langsung menggigit bibirnya yang lembut. Sun Er, bantu aku berjaga, saya perlu waktu untuk memperbaiki kekuatan obat pil misterius di tubuh saya. Cobalah untuk mencegah siapapun mengganggu saya selama periode waktu ini, ucap Xiaoyan. Sun Er kemudian mengangguk dan dia meninggalkan Xiaoyan di ruangan sendirian. Aha, nona muda. Tawa lansia tiba-tiba terdengar dari belakang Sun Er sementara dia sedang linglung. Sun Er buru-buru berbalik dan menatap Ling Ying tak jauh dari belakang. Ah, Ling tua, ucap Sun Er. Ling tua tersenyum ramah. Dia berjalan ke sisi Sun Er dan matanya melihat ke dalam ruangan. Penglihatan nona muda memang jauh dari mata tua saya yang buram ini dapat dibandingkan. Meskipun saya merasakan bahwa pencapaian Tuan Muda Xiaoyan di masa depan kemungkinan akan sangat bagus saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai levelnya saat ini, gumam Ling Ying. Mengingat apa yang terjadi saat itu benar-benar membuat orang linglung. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Tuan Muda masih melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Nalanian Ran belaka.
Sekarang bagaimanapun bahkan kepala klan mengakui prestasinya. Ling tua tertawa saat dia menghargai kenangan itu. Dia masih ingat bahwa dia bahkan secara diam-diam telah mengetuk Xiaoyan sebelumnya. Tiba-tiba saja suara pintu berderak. Pintu perlahan didorong terbuka saat Xiaoyan mengakhiri pelatihannya. Sun Er tersenyum masuk, sosoknya yang cantik penuh godaan di bawah sinar matahari. Xiaoyan geges, selamat atas kemajuan kekuatanmu. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Sun Er tersenyum. Dia menggosok tangannya. Dengan kekuatannya saat ini dia dapat menggunakan kekuatan 9 cahaya emas misterius. Namun pada akhirnya ada batas kekuatan seperti itu. Xiaoyan geger, anggota klan Yan dan klan Lei sudah tiba di klanku. Ayah berkata untuk mengundangmu, ucap Sun Er. Oh, akhirnya mereka tiba, ucap Xiaoyan. Mereka berdua diam-diam menyelinap ke aula. Setelah itu mereka menuju ke tempat yang sepi dan mencari tempat duduk. Dia mungkin hanya tampak berusia 40, tetapi dia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui. Xiaoyan geger, kontrol bahwa kepala klan ini klan memiliki lebih dari api telah mencapai tingkat puncak. Menurut apa yang dikatakan ayah, ada 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah Fire Mountain Rock Flame peringkat ke-17. Api surgawi lainnya adalah 9 Seren Golden Ancestor Flame yang berada di peringkat ke-7 pada Heavenly Flame Ranking, ucap Sun Er pada saat dia melihat ketua klan Yan. Oh, 9 Seren Golden Ancestor Flame sebenarnya juga mendarat di tangan klan Yan, ucap Xiaoyan. Dengan kata lain, bagian di dalam tubuhnya juga memiliki 2 jenis api surgawi berbeda, ucap Xiaoyan. Ya, ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 luhur Golden Ancestor dan Fire Mountain Rock Flame. Meskipun itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Purifying Demonic Lotus Flame milikmu, tapi mungkin itu mampu bertarung setara dengan Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame, ucap Sun Er. Alasan Xiaoyan Gege dapat menggabungkan api surgawi adalah karena metode Ki Anda. Namun kepala Yan klan ini sepenuhnya bergantung pada kontrolnya atas api untuk menggabungkan 2 api surgawi. Kesulitan yang terlibat cukup besar, ucap Sun Er menjelaskan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia memang layak menjadi kepala klan Yan, ucap Xiaoyan. Di sisi kanan kursi utama adalah kepala klan Lei, Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin yang berada di kelas doseng bintang 8. Dia juga ahli terkuat di dalam klan Lei. Lei Ying ini sangat didambakan. Ada rumor bahwa dia pernah bertarung dengan sesepuh Xiao Xuan saat itu. Namun dia dikalahkan, ucap Sun Er sambil tertawa lembut. Oh, sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan. Dia secara alami tidak menyadari peristiwa ini yang telah terjadi sejak lama. Namun leluhur Xiao Xuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia saat itu. Namun Lei Ying benar-benar berani melawannya. Sun Er, ada apa sih? Ucap Sun Er sambil melirik dengan agak ragu. Hehe. Gu Hua memberi Xiaoyan dan Sun Er senyum malu. Setelah itu dia berbicara dengan ekspresi pahit. Saya di sini untuk meminta bantuan, ucap Gu Hua tiba-tiba. Ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei. Pada saat mereka tiba, klan Lei sengaja berkeliaran dan memprovokasi banyak tentara dari terendam hitam. Mereka kemudian bertarung. Pada akhirnya orang-orang itu tidak bisa menahan diri dan marah. Apalagi mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain, sangat memalukan. Meskipun aku sadar bahwa ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei jika kita sebagai bos besar tidak melangkah maju. Setelah bawahan kita dipukuli, itu akan sangat menyakiti mereka. Karena itu beberapa dari kita juga telah turun tangan dan mengusir orang-orang itu kembali. Xiaoyan hanya tersenyum saat dia mendengarkan penjelasan Gu Hua. Kakak King yang juga dikalahkan oleh orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu, ucap Gu Hua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia tertawa getir. Oh, ekspresi Xiaoyan dan Sun Er akhirnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Mungkinkah orang itu? Sun Er tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Itu benar, Gu Hua mengangguk dengan depresi. Tidak terduga dia benar-benar menjadi sekuat itu. Siapa orang itu? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia itu Lei Dong, jenius paling mempesona dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Dia pernah tinggal di alam Lightning Demon Pool selama 5 tahun, bertahan 1 tahun lebih lama dari rekor yang dibuat oleh Lei Ying ketika dia masih muda. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk, tidak terduga bahwa akan ada anggota generasi muda yang luar biasa dari dalam klan Lei. Tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, klan Lei pernah datang ke alamku dengan proposal pernikahan. Selain itu, banyak penatua telah menyetujui hal itu pada waktu itu.
Namun masalah ini kemudian disingkirkan sementara karena beberapa hal lain. Karakter utama pernikahan itu adalah aku dan Lei Dong. Xuner berbicara dengan cara yang agak tidak berdaya. Xiaoyan sangat kaget, tidak terduga bahwa orang ini benar-benar mencoba merebut calon istrinya. Xuner, jika dibiarkan lebih lanjut, kita mungkin dipandang lebih rendah. Guhua menggosok kedua tangannya dan tertawa. Karena itu, Xuner, bisakah kamu membantu? Ucap Guhua. Membosankan, pertarungan yang sama sekali tidak berarti untuk kesombongan seseorang, ucap Sunal merilik Guhua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, jika Anda tidak ingin campur tangan, mengapa Anda tidak meminta saudara ipar Xiaoyan untuk membantu mendapatkan kebanggaan bagi tentara terendam hitam kami? Meskipun bahkan kepala klan puas dengan ipar Xiaoyan, saudara-saudara dari tentara terendam hitam sangat banyak. Kami akan memastikan bahwa pernikahan Anda sangat meriah ketika saatnya tiba. Guhua tidak cemas setelah mendengar kata-kata Xuner. Dia langsung berbalik ke arah Xiaoyan dan membujuk Xiaoyan. Kamu, sebuah kilatan naik ke wajah cantik Xuner setelah mendengar kata-kata Guhua. Dia segera melengkungkan mulutnya dan berkata, sepertinya targetmu bukan aku, tetapi Xiaoyan gege, ucap Xuner agak cemberut. Guhua hanya tertawa, matanya langsung memanah saat mereka melihat Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, apakah Anda ingin mengalami kemampuan generasi muda klan Lei? Saat ini kakak King yang menunda mereka. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah menatap mata Guhua yang panas. Jantungnya tanpa sadar merasakan perasaan khusus. Setelah berinteraksi dengan iblis-iblis tua itu, sepertinya dia sudah melupakan tentang usianya. Menurut usianya, dia seharusnya saat ini seperti Guhua yang sedang mengalami periode waktu sulit untuk menjadi sombong dengan kekuatannya. Baik, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Memimpin, izinkan saya untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang telah berurusan dengan istri saya, ucap Xiaoyan dengan penuh semangat. Sementara itu, di sebuah arena pelatihan, banyak sekali orang yang hadir karena keributan yang ditimbulkan oleh klan Lei. Xuner, Xiaoyan, ucap Gu King saat dia melihat kelompok Xiaoyan datang. Kakak Lei Dong. Lei Yun kaget setelah dia berhenti oleh Lei Dong. Dia menoleh dengan ragu hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan serius menatap pemuda berpakaian hitam di samping Xuner. Jika saya menebak dengan benar, teman ini harusnya Xiaoyan dari klan Xiao kan? Mata Lei Dong menatap langsung kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Miseng. Ekspresi Lei Yun merubah setelah mendengar nama ini. Bocah ini bahkan lebih sombong dari kita. Apa yang bisa dibanggakan dari mengalahkan Hun Miseng? Pihak lain mungkin sengaja membiarkannya menang. Anggota klan Lei yang biasanya bangga merasa tidak senang setelah melihat Xiaoyan. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda ada di sini untuk bertanding dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu jika saya juga bisa ikut bersenang-senang? Ucap Xiaoyan. Apakah di sini untuk membantu mereka kembali pada kita? Namun Anda bukan dari klan Gu kan? Ucap Lei Dong. Saudara Xiaoyan adalah calon suami Xuner. Dia bisa dianggap sebagai anggota klan Gu kami, ucap Gu King. Oh, begitu. Lei Dong tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini. Karena saudara Xiaoyan tertarik, silahkan bergabung dengan kami. Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lei Dong. Petir berderak berlama-lama di sekitar tubuhnya sebagai aura liar. Aku ingin tahu bagaimana Xiaoyan akan berurusan dengan hal itu, ucap Gu King dan yang lainnya. Black Demon Lightning ya. Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat kilat hitam yang akrab di tubuh Lei Dong. Tubuh Xiaoyan bergerak di depan banyak pasang mata. Dia langsung muncul di depan Lei Dong, matanya menyapu selusin anggota klan Lei. Setelah itu dia menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpana. Tidak ada banyak waktu, kalian boleh menyerangku bersamaan, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan tidak diragukan lagi menimbulkan kegemparan di tempat ini. Segera setelah itu, Xiaoyan mengajukan permintaan seperti itu. Lei Yun, kalian semuanya dimengerti, teriak Lei Yun dan yang lainnya. Ekspresi Lei Yun dan yang lainnya tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Dengan langkah mendadak ke depan, aura dari 10 dari mereka tiba-tiba melonjak ke puncak. Aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka. Itu adalah mencapai kelas Banseng tingkat tinggi. Sisanya sebagian besar di kelas Dozun bintang 9. Pembantaian naga petir. Ekspresi 10 individu mengeras saat naga kilat berkelok-kelok. Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh, mereka mengerti kekuatan Xiaoyan. Karena itu mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka secara bersamaan. 10 naga petir disertai dengan raungan ganas saat mereka bertabrakan dengan kepala Xiaoyan di bawah. Banyak pasang mata tertegun ketika mereka menyaksikan adegan ini.
Sebelumnya, Xiaoyan bahkan tidak menghindar. Seranganmu lumayan, seluruh area benar-benar diam saat Xiaoyan hanya tersenyum. Giliranmu, ucap Xiaoyan sambil menatap Lei Dong. Lei Dong ini berada di tingkat bintang 3 doseng. Dia mengeluarkan tombak dan mengalirkan petir hitam di tombak itu. Dengan kecepatannya, kemudian dia menyerang Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melahap petir setan hitam yang telah menyerang tubuhnya. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Dia segera melangkah maju dan mendekati tubuh Lei Dong. Telapak tangannya yang lembut secara acak mendarat di dada Lei Dong. Telapak tangannya bergetar dan kemudian semua orang melihat Lei Dong dengan sedih terbang mundur. Terima kasih atas kemenangannya. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata setelah mendorong Lei Dong mundur. Haha, sungguh lelaki kecil yang luar biasa dari klan Xiao. Bocah-bocah kecil ini memang memiliki jarak yang besar dibandingkan dengan Anda. Namun saya menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah saya tahu jika Anda cukup berani untuk menerima teguran dari saya, ucap kepala klan Lei. Kepala klan Lei, orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritas. Gu Qing, Sun Er, dan yang lainnya segera memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar tawa yang keras dari klan Lei. Xiaoyan tidak berharap bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menunjukkan dirinya dalam masalah ini antara generasi muda. Tenang anak kecil Xiaoyan, diri lansia ini hanya akan menggunakan 50% dari kekuatanku. Bagaimana menurutmu? Tawa Lei Ying yang keras sekali lagi terdengar. Xiaoyan dari klan Xiao akan meminta saran dari Anda, ucap Xiaoyan. Haha, bagus, memang berani. Kau memang memiliki keberanian Xiao Xuan sejak saat itu, ucap kepala klan Lei. Kepala klannya yang memiliki sepasang alis merah cerah berdiri di langit dan memandang Xiaoyan di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. Apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Dia tampaknya sama dengan Xiao Xuan dalam hal keberanian, ucap kepala klan Yan. Lei Ying, bukanlah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiaoyan mengingat statusmu, ucap Gu Yuan berbicara dengan suara lemah. Haha, saya tidak pernah memperdulikan tentang usia dan status saat berkelahi dengan orang lain. Yang saya pedulikan adalah kemampuan, ucap Lei Ying. Sementara itu, Xiaoyan secara alami melepaskan tubuh api pembasmian segera ketika terhadap dengan lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi dalam nyala api. Banyak pasang mata berkumpul ke tubuh Xiaoyan dan mereka sangat terkejut. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan doseng bintang 7. Anak kecil ini telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya. Sebuah kejutan melintas di mata Yanjin. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku, ucap Xiaoyan. Kebanggaan melonjak dalam hati Xiaoyan saat dia sekali lagi menggunakan lotus pemusnahan api dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Rasakan calamity pamelian milik klan Lei-ku, ucap ketua klan Lei. Cahaya kilat melonjak di atas telapak tangan Lei Ying, akhirnya tiba-tiba berubah menjadi petir terkompresi. Petir itu berdetak kencang seperti jantung. Petir itu kemudian bertabrakan dengan lotus pemusnahan milik Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar menerimanya. Banyak orang berseru keras setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak mengalami cedera serius meskipun dipaksa untuk mengambil ratusan langkah mundur. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyaksikan tindakan ini. Ying, kekuatan teknikmu tadi mengandung lebih dari 50% dari kekuatanmu, ucap Gu Yuan. Aha, teman yang luar biasa, kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan, ucap Lei Ying. Gu Yuan kemudian tertawa, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langkah yang kosong. Suara tenang itu seperti guntur yang tiba-tiba menyebabkan seseorang merasa kulit mereka telah hancur berantakan. Hun Tiandi, mengingat status Anda, mengapa Anda harus bertindak sembunyi-sembunyi, ucap Gu Yuan. Klan Gu, cepat waspada. 3 abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Teriakan keras bergema di seluruh tempat. Segera banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera aura yang luas dan kuat melonjak di langit barisan itu menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Penatua Gu Yuan, ada apa? Tanya Yanjin dan Lei Ying. Haha, Gu Yuan, sudah lama sejak kita bertemu, tetapi persepsi Anda masih tajam seperti sebelumnya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan menyiapkan tubuh mereka. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk perlahan. Orang yang berjalan keluar dari pusaran mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampaknya berusia sekitar 30-an. Dia adalah kepala klan dari klan Hun Tiandi. Xiaoyan terkejut melihat adegan ini. Jelas dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampaknya hangat dan halus ini dengan taksi paling aneh dan paling menyeramkan di benua Douqi. Haha, klanku benar-benar sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yanjin, kita berempat kemungkinan tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun kan, ucap Hun Tiandi. Hun Tiandi, ini bukan tempat di mana kamu harus datang, ucap Gu Yuan.
Tidak ada tempat di mana aku tidak boleh pergi, ucap Hun Tiandi sambil tertawa. Hun Tiandi, apakah klan Hun Anda bertanggung jawab atas menghilangnya klan Ling dan klan Si dan juga klan Yao, ucap Lei Ying. Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui dalam hatimu, ucap Hun Tiandi. Kamu memang yang bertanggung jawab. Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi suram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu kemungkinan telah dimakan oleh Nihility Devouring Flame kan? Selain itu juga harus menjadi alasan untuk kelangsungan hidup klan Hun yang berkelanjutan sampai sekarang. Seandainya aku tahu ini, aku harus telah menghabisimu saat itu, ucap Guiyuan. Haha, Guiyuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu, tetapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Api hitam yang menyelimuti sosok manusia segera bergejolak. Setelah mendengar ini, dia tertawa aneh. Lagi pula, aku harus berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Jika bukan karena retreat 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai kelas 9 bintang doseng. Dia benar-benar memiliki kekuatan 9 bintang doseng. Ekspresi Xiaoyan berubah suram pada saat ini. Hati-hati, Sunar berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiaoyan di sampingnya. Apa yang mereka rencanakan? Apakah giok kuno klanku dengan pamanku? Gumam Xiaoyan. Kurasa tidak, batu giok kuno ada di aula leluhur. Itu adalah tempat yang dijaga ketat, ucap Sunar. Pamanku, berhati-hatilah dengan batu giok kuno klanku, teriak Xiaoyan. Guiyuan yang berhadapan muka dengan Hun Tiandi di langit tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirine yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari dalam jangkauan pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur. Diperlihatkan situasi seketika berubah ketika salah satu penatua berteriak kepada Guiyuan. Kepala klan penatua Guiyang, dia telah melukai penatua balai leluhur dan mencuri batu giok dewa kuno, ucap salah satu penatua. Saat mendengarnya, ekspresi Guiyuan terlihat sangat dingin. Apa? Seluruh klanku berubah menjadi kegemparan setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Penatua Guiyang, bagaimana ini mungkin? Ucap Sunar. Apa yang terjadi? Mungkinkah penatua Guiyang adalah mata-mata dari klan Hun? Ucap Xiaoyan. Aku sedikit ragu. Guiyang adalah penatua kedua dari aula leluhur. Dia telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klanku. Bagaimana mungkin dia bisa mencuri batu giok dewa kuno dan melarikan diri? Ucap Sunar. Apakah semua ini rencanamu? Mata dingin Guiyuan menatap Hun Tiandi yang tersenyum aneh. Diperlihatkan Hun Tiandi hanya tersenyum aneh dan tidak berbicara apa-apa. Kemudian Guiyuan berkata, Gudao, kalian bertiga akan memimpin tentara terendam hitam dan memulai pencarian. Cari segera Guiyang dan tangkap dia, ucap Guiyuan. Baiklah ketua klan, 3 abadi dari alamku merespon segera setelah mendengar ini. Di sisi lain, Hun Tiandi tertawa dan berkata, Guiyuan, jangan harap orang-orang ini bisa pergi begitu saja, ucap Hun Tiandi. Mata Guiyuan sangat suram, lalu dia berkata, ini bukan sesuatu yang bisa kamu hentikan, ucap Guiyuan. Apa kamu akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan ingin bertarung dengan saya? Namun Anda harus sadar bahwa ini berdampak kecil pada saya. Hun Tiandi tersenyum setelah melihat serangan seperti gempa bumi dari Guiyuan. Di sisi lain, Yan Jin yang melihat ini berkata, karena mereka telah berani menyerang klanku kali ini, klan Yan dan klan Lei pasti akan menemui nasib yang sama di masa depan. Mari kita bertindak juga. Yan Jin dan 2 orang lainnya menembak secara bersamaan. Aura menakutkan bintang 8 doseng melonjak langsung ke awan. Terlihat kekuatan dari serangan gabungan dari mereka berdua secara alami cukup kuat, apalagi ditambah dengan Guiyuan. Di sisi lain, tetua Gudao segera berkata pada Sunar, Sunar, pimpin yang lain dan cari di sekitar gunung. Guiyang pasti belum berhasil melarikan diri. Tangkap dia dan rebut kembali giok kuno itu. Dan untuk semua tetua yang tersisa, segera mengatur formasi besar untuk menjaga klan dan pegunungan ini. Jangan biarkan salah satu dari klan Hun mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, ucap Gudao. Kakak King Yang, mari kita cari di sekitar gunung, ucap Sunar. Baiklah, mari kita mulai bergerak, ucap Gu Qingyang dan semua tentara terendam hitam. Ini akan sedikit menyulitkan karena Guiyang mempunyai kekuatan yang cukup kuat dan sudah dipastikan dialah yang telah mencuri batu giok kuno. Sun-er, memang seperti apa kekuatan Guiyang itu? Tanya Xiaoyan. Dia telah maju bintang 5 kelas doseng, ucap Sun-er. Lalu apakah jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna? Xiaoyan sekali lagi bertanya. Kurasa tidak, mungkin masih ada jarak ke level yang sempurna, ucap Sun-er sambil sedikit ragu-ragu menjawab.
Xiaoyan dengan cepat menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Sun Er, kita tidak dapat menemukannya. Gu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi yang buruk, sementara Xiaoyan sedang menyelidiki dengan roh spiritualnya. Tidak berselang lama, Xiaoyan menemukan Gu Yang. Dia segera memberitahu yang lain keberadaannya. Kamu rupanya di sini. Ekspresi Sun Er dan yang lainnya dengan cepat menjadi dingin ketika mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma. Kemudian Sun Er segera berkata, para tentara terendam hitam, segera tangkap Gu Yang, ucap Sun Er. Jaringan pengendali roh, banyak tokoh terbang di atas langit setelah perintah Sun Er terdengar. Namun di sisi lain terlihat Gu Yang tidak tampak panik di hadapan jaringan energi besar tersebut. Tangannya membentuk beberapa segel dan puluhan angin ganas ditembakkan. Sun Er tidak ada gunanya, dia sudah tahu semua kekuatan tentara terendam hitam. Serangannya benar-benar menargetkan titik lemah dari kami, ucap Gu Qingyang yang terlihat mulai khawatir. Di sisi lain, klan Lei juga terlihat sangat panik dengan pertempuran besar ini. Mereka sedikit bingung tentang apa yang mereka harus lakukan dalam situasi yang kacau seperti ini. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lei Yun. Kalian semua harus tetap di sini, aku akan ikut bertarung, ucap Lei Dong. Baiklah, hati-hati, ucap Lei Yun dan semua generasi muda dari klan Lei. Sementara itu, di sisi Sun Er, dia masih tidak percaya kalau Gu Yang berkhianat. Penatua Gu Yang, mengapa Anda melakukan tindakan pemberontakan seperti ini? Ucap Sun Er. Gu Yang hanya tertawa dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah Gu Yang yang asli? Ucap Gu Yang sambil tertawa. Kemudian Gu Yang berkata kembali, jiwa Gu Yang yang telah secara paksa bergabung dengan saya 100 tahun lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani tampil di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Namun untungnya saya akhirnya berhasil menunggu sampai hari ini. Kalian hanya sekelompok orang muda. Kalian benar-benar bermaksud untuk menahan saya, ucap Gu Yuan sambil tertawa keras. Sun Er sangat murka ketika mendengar ini. Serangan demi serangan telah dilancarkan, namun Gu Yang dapat memblokir semua serangan tersebut. Lalu Gu Yang berkata, aku tidak punya banyak waktu dengan kalian, aku akan pergi dulu, ucap Gu Yang. Mencoba pergi ya, apakah kamu pikir ini sangat mudah? Xiaoyan yang menginjak udara dan memandang Gu Yang berkata. Terlihat ekspresi Gu Yang sangat suram ketika melihat Xiaoyan sudah berada di depannya. Lalu dia berteriak, penatua Hun Yang, tolong selamatkan aku. Aura kuat dari sekitar tubuh Xiaoyan yang membuat Gu Yang mengerti bahwa dia jelas bukanlah tandingan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia segera meminta bantuan. Xiaoyan, terlihat Hun Yan buru-buru menghampiri Gu Yang dan berkata pada Xiaoyan, beraninya kamu mencoba merusak rencana klan Hun saya. Kamu mencari kematian rupanya, ucap Hun Yan. Tidak menunggu lama, sebuah jurus dari Hun Yan melesat ke arah Xiaoyan. Layu jari kematian, ucap Hun Yan. Jari pegas kuning, Xiaoyan segera memblokir serangan itu dengan jurusnya. Ketika dua serangan beradu, terlihat serangan Hun Yan lebih unggul dibanding serangan Xiaoyan. Xiaoyan segera menghindar dan memutuskan untuk mundur, namun tak lama kemudian muncul Guli di sana. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Anda mempunyai kemampuan, ucap Guli. Ah, Guli, kamu sebagai Raja Terendam Hitam tidak banyak mempunyai kemampuan selama bertahun-tahun ini. Ekspresi Hun Yan sedikit berubah saat dia memandang Guli. Apa? Jadi itu Raja Terendam Hitam dan Jenderal-Jenderal Terendam Hitam. Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli, ucap Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, aku meninggalkan Gu Yang padamu. Kamu harus merebut kembali batu giok kuno, ucap Guli sambil menatap Xiaoyan. Lalu dia segera menyerang. Dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran yang sengit dengan Hun Yan. Di sisi lain, Gu Yang yang menyadari situasinya akan sangat sulit. Jika bertarung langsung dengan Xiaoyan, dia terlihat melakukan sesuatu. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah segera setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 doseng yang maju memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan giok dewa kuno ada di dalamnya. Segera hentikan dia. Mata tajam Xiaoyan segera melihat batu giok kuno jernih seukuran telapak tangan yang terbungkus dalam cahaya darah. Itu adalah batu giok dewa kuno klan Gu. Cepat rebut itu, teriak Xiaoyan. Namun sebelum Xiaoyan dan yang lain berhasil merebut batu giok dewa kuno, tubuh Gu Yang meledak dan batu giok dewa kuno terlempar ke suatu tempat. Sementara itu, pertarungan beralih kembali ke sisi Hun Tiandi dan Gu Yuan. Hun Tiandi, karena Anda yang ingin memulai perang, maka klan Gu saya akan bertarung hingga mati, ucap Gu Yuan.
Hun Tiandi yang mendengar ini hanya tertawa dan berkata, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat itu ketika klan Xiao telah dihancurkan oleh klan Hun kami. Mengucapkan kata-kata ini sekarang kurasa sedikit terlambat, ucap Hun Tiandi. Tidak lama kemudian kabut hitam melonjak keluar dari retakan seperti air banjir. Begitu mereka muncul, akhirnya dengan cepat berubah menjadi segel hitam besar 100.000 kaki. Segel hitam tersebut tergantung di langit, dan itu menjadi bayangan besar yang benar-benar menutupi pegunungan tersebut. Segera aktifkan formasi. Melihat segel hitam besar tergantung di langit, ekspresi semua ahli klan Gu sangat suram. Membasmi sil, segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba suara rendah dan tajam yang tampaknya milik puluhan ribu orang dipancarkan dari dalam garis retak tersebut. Cermin Budi, semua ahli dari klan Gu terlihat mempertahankan formasinya. Tak lama kemudian sebuah gemuruh terjadi sangat dahsyat, seakan-akan seluruh dunia ini tampaknya telah runtuh pada saat ini. Terlihat banyak ahli dari klan Gu akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno dan formasinya tersebut runtuh. Sementara Xiaoyan melihat batu giok dewa kuno telah berada di genggaman api pelahap surgawi, dia segera berkata, hentikan dia bermaksud untuk lari membawa batu giok dewa kuno tersebut, ucap Xiaoyan. Pam petir bencana petir, jari misterius api menurun. Lei Ying dan Yan Jin melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Api pelahap surgawi hanya tertawa dan berkata, sudahkah kamu pukuli saya sampai kenyang? Yakinlah saya pasti akan membuat Anda membayar serangan kalian ini berkali-kali lipat, ucap api pelahap surgawi. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Itu tidak terduga bahwa mereka berdua digabungkan tidak dapat menghentikan api pelahap surgawi yang mencuri batu giok dewa kuno. Ayo pergi, api pelahap surgawi tidak tinggal lama setelah mendapatkan batu giok kuno. Tubuhnya segera bergerak dan dia bergegas ke celah spesial. Berhenti, ucap Gu Yuan yang terlihat akan menghentikan api pelahap surgawi, namun belum sempat bertindak. Hun Tiandi menghadang Gu Yuan. Gu Yuan, saya telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Dan rumah dewa kuno Tuodia akhirnya akan mendarat di tangan klan Hun saya, dan saya akan maju ke tingkat Dodi, ucap Hun Tiandi sambil tertawa. Jangan terlalu sombong dulu, giok dewa kuno dipisahkan menjadi 8 bagian, Anda hanya memperoleh 5 dari mereka, tidak perlu bertindak dengan cara yang begitu senang, ucap Gu Yuan. Ah, begitukah? Kepala klan Lei dan klan Yan telah meninggalkan klan mereka. Apakah Anda berpikir bahwa klan Hun saya tidak akan menangkap kesempatan seperti itu dengan baik? Ucap Hun Tiandi sambil tersenyum aneh. Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan klan Lei saat ini? Terlihat Hun Tiandi hanya tersenyum tipis di hadapan keterkejutan mereka berdua. Dia perlahan mundur ke garis retak spesial dengan api pelahap surgawi dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang di bawah pencegahan dari segel hitam besar tersebut. Terlihat mata Hun Tiandi tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan dan berkata, kamu adalah Xiaoyan kan? Giok kuno klan Xiao harusnya ada di tangan Anda sekarang. Setengah bulan kemudian serahkan batu giok kuno padaku jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, ucap Hun Tiandi yang perlahan menghilang bersama dengan klan Hun lainnya masuk ke ruang spesial. Terlihat tinju Xiaoyan mengepal erat setelah dia melihat tirai cahaya menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk menukar giok kuno setengah bulan dari sekarang. Ekspresi Gu Yuan muram saat dia melihat tampak di mana retakan menghilang di langit. Dia tidak berbicara apapun. Klan Lei dan klan Yan juga telah kehilangan batu giok kuno. Wajah 3 abadi klan Gu terkejut. Mereka akhirnya menyadari Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Batu giok kuno dari 2 klan telah menjadi tempat yang paling dijaga ketat. Klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu. Dari mana mereka mendapatkan dukungan kuat lainnya, ucap Gu Dao. Berdasarkan informasi yang saya terima, klan kami juga memiliki penatua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok dewa kuno dan melarikan diri dan menyerahkannya ke klan Hun, ucap Lei Ying. Kita semua telah meremehkan klan Hun, ucap Yan Jin. Sudahlah, berhenti berdebat di sini. Kita akan membahas ini di aula. Sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik dari klan Hun, jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup, ucap Gu Yuan. Xiaoyan menekan emosinya yang bergejolak di dalam hatinya saat ini. Dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Kemudian di aula mereka mulai melakukan rapat penting.
Semua orang harus jelas menyadari teknik dari klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya, tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari klan Hun, dan Hun Tiandi memang benar. Jika aku sedikit lebih kencang ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam pelan besar, situasinya akan sangat berbeda kali ini. Dan kemungkinan bahkan klan Gu tidak bisa menyamai kekuatan dan keterampilan klan Hun saat ini. Dan jalan satu-satunya kita hanya bisa membuat aliansi besar untuk melawannya, ucap Gu Yuan. Lalu Gu Yuan berkata kembali, api pelahap surgawi pernah melahap Raja Toling. Oleh karena itu dia memiliki kemampuan klan Toling. Di mata klan Hun, kita dan klan kuno sekarang bukan apa-apa jika kita terpisah, ucap Gu Yuan. Keinginan membunuh yang sangat kuat tiba-tiba muncul di aula setelah kata-kata tersebut terdengar. Nah Tua Gu Yuan, maksudmu aliansi hanya jalan satu-satunya untuk bertarung dengan klan Hun? Tanya Lei Ying. Tidak ada pilihan selain ini. Kekuatan yang ditampilkan klan Hun hari ini sangat luar biasa. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah ada kartu truf lain dalam klan Hun, ucap Gu Yuan. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 keping batu giok. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir, mereka akan bisa tahu di mana rumah batu giok Dewa Kuno berada. Dan mereka akhirnya bisa membukanya. Dikabarkan bahwa gua tersebut memiliki rahasia untuk naik ke kelas Dodi. Dan jika Hun Tiandi bisa mendapatkannya, mungkin itu akan benar-benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Dodi yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun ini. Dan pada saat itu tiba, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun, ucap Yanjin. Potongan batu giok yang terakhir harus berada pada Xiaoyan kan? Mata semua orang tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening di hadapan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku harus menyelamatkan ayahku, ucap Xiaoyan. Namun Anda juga harus menyadari hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan untuk membuka rumah batu giok Dewa Kuno, ucap Yanjin. Xiaoyan hanya terdiam ketika mendengar ini, namun dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir giok kuno pasti akan tetap di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai merasa sangat sakit. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam waktu setengah bulan. Dan kita harus mengambil beberapa batu giok kuno dari tangan klan Hun, ucap Gu Yuan. Paman Gu, apakah Anda tahu jika ada metode yang dapat memungkinkan leluhur klan Xiao Suan di makam surgawi dihidupkan kembali? Tanya Xiaoyan. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Suan di makam surgawi hanyalah sebuah pigmen jiwa. Dia hanya dapat eksis dan memiliki kekuatannya karena aspek unik di makam surgawi. Mencoba untuk menghidupkan kembali, aku takut itu tidak mungkin, ucap Gu Yuan. Mata Xiaoyan segera menunjukkan kekecewaan setelah mendengar ini. Lalu dia berkata, saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu jika Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Ucap Xiaoyan. Gu Yuan sangat kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Jika Anda bersikeras melakukannya, saya akan dapat mengirim Anda masuk. Mungkin Anda dapat menemukan Xiao Suan dan melihat apakah dia punya cara untuk menghidupkan dirinya kembali. Dan Xiaoyan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita hitung waktunya, masih ada cukup waktu sebelum dibuka kembali. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya bergeser dari ruang saat dia berkata, namun saya akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkan Anda untuk masuk. Namun Anda harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi, ucap Gu Yuan. Xiaoyan mengangguk dan segera berangkat sendiri untuk memasuki makam kuno. Apakah kamu yakin kamu tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk? Ucap Gu Yuan bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, cepat kembali, Gu Yuan berteriak dengan suara dalam saat dia melihat garis celah spesial yang telah dia robek. Baiklah, Xiaoyan mengangguk sebelum dia menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiaoyan lenyap dalam celah spesial tersebut. Retakan itu perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang cemas tanpa sadar. Dia tertawa dan berkata, kamu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya, ucap Gu Yuan. Sun Er hanya mengangguk lembut setelah mendengar ini. Sementara itu, Xin berganti ke tempat Xiaoyan yang sudah masuk ke dalam makam kuno. Terlihat banyak cahaya darah melesat ke dalam kabut tebal dan menuju ke arah Xiaoyan. Mereka terlihat bermaksud menyerang Xiaoyan.
Xiaoyan sedikit terkejut, namun dia melihat seseorang yang dikenalnya di antara banyak cahaya tersebut. Sain Sudao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu, tapi kamu tidak perlu menerima saya dengan hangat, bukan? Tanya Xiaoyan. Sain Sudao mengalami perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera sosok kurus tersebut menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak akrab tersebut menyebabkan Sain Sudao terkejut. Ah, kamu adalah Xiaoyan, anak kecil dari klan Xiao saat itu. Sain Sudao menatap sosok muda tersebut dan matanya tiba-tiba melebar, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Karena waktu itu Xiaoyan hanyalah seorang dozu, namun sekarang sudah berada di tingkatan doseng. Kemudian dia segera berkata pada yang lain, "Pergilah, ini adalah tuan muda dari klan Xiao, apakah kamu berani menyentuhnya?" ucap Sain Sudao. Lalu Sain Sudao menghampiri Xiaoyan dan berkata, "Sepertinya saudara Xiaoyan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan, kan? Akan ada beberapa orang yang merepotkan Anda di depan. Tolong izinkan saya untuk memimpin jalan Anda untuk menghindari penundaan waktu Anda," ucap Sain Sudao. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Terima kasih banyak," ucap Xiaoyan. "Ini masalah kecil saudaraku, Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerang Anda di makam surgawi ini hanya akan mati." Terlihat Sain Sudao tersenyum. Setelah itu tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiaoyan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Tidak memakan waktu lama, akhirnya mereka tiba. Lalu Sudao berkata kepada Xiaoyan, "Saudaraku, kita telah tiba. Aku akan segera pergi sekarang." Sain Sudao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. "Baiklah, terima kasih banyak sudah mengantarku sampai di sini," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berjalan mendekati kuburan, kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, "Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur," ucap Xiaoyan. Tak lama kemudian satu sosok muncul dan berkata, "Berhenti berlutut anak kecil." Kemudian Xiao Xuan sedikit terkejut melihat Xiaoyan sudah berada di bintang menengah doseng, jiwa negara surgawi yang sempurna, dan dia juga memiliki api teratai setan yang memurnikan dan beberapa api surgawi lainnya. "Kamu memang keturunanku yang sangat luar biasa. Katakan padaku apa yang terjadi selama tahun-tahun ini," ucap Xiao Xuan yang terlihat duduk di tanah dan tertawa. Kemudian Xiaoyan segera menjelaskan, "Saat ini klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surgawi adalah menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika Anda bisa bergabung dalam pertempuran, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiao Xuan menjawab, "Saat ini saya hanyalah sebuah pigmen jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai pigmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik di makam surgawi ini, saya sudah menghilang dari dunia ini. Adapun untuk dihidupkan kembali, saya khawatir itu tidak mungkin terjadi," ucap Xiao Xuan. "Apakah itu benar-benar mustahil?" Xiaoyan menghela napas lega dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode lain bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin saja kalau elit legendaris Dodi bisa melakukannya," ucap Xiao Xuan. "Apa? Dodi?" Xiaoyan tertawa getir ketika mendengar ini. "Jangan buang waktumu untuk seseorang yang sudah mati." Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan tersenyum di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Lalu dia berkata, "Kamu bisa mendapatkan prestasi seperti itu tanpa mengandalkan kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa," ucap Xiao Xuan. Lalu Xiao Xuan berkata kembali, "Klan Hun memiliki kemampuan klan tuling. Ini agak melebihi harapan saya. Tidak disangka bahwa mereka telah menyembunyikan api pelahap surgawi. Namun jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun tiba-tiba menghilang saat itu. Mengingat kekuatan dari klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian," ucap Xiao Xuan. Xiaoyan mengangguk pelan. Situasi saat ini sangat tidak baik untuk mereka. Dan klan Hun juga berhasil mendapatkan 7 dari batu giok dewa kuno. Potongan terakhir ada di tangan Anda. Selain itu, cara ini digunakan untuk ditukar dengan ayahmu yang ada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan menatap Xiaoyan. Jika ini masalahnya, mereka mungkin bisa mengumpulkan semua giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah dewa kuno dan bisa membukanya, ucap Xiao Xuan. Lalu Xiaoyan bertanya kembali, "Apa leluhur tahu apa sebenarnya di dalam rumah dewa kuno tersebut? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi?" tanya Xiaoyan.
Dodi ya, menghitung waktu. Sepertinya tidak ada elit Dodi yang muncul di benua Doki ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya, meskipun seorang elit Dodi juga dianggap sebagai ahli utama di dunia selama zaman kuno. Mereka memang ada saat itu, namun level itu sekarang hanya ada di dalam legenda, ucap Xiao Xuan. Lalu Xiao Xuan melanjutkan, tidak mungkin untuk memeriksa apa yang terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa sangat sulit untuk berlatih ke kelas Dodi sekarang. Pada saat itu saya telah mencoba untuk masuk ke tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Doseng bintang 9. Namun saya akhirnya kembali dengan kegagalan, tapi saya juga menemukan sesuatu dalam perjalanan itu, ucap Xiao Xuan. Ah, penemuan apa itu leluhur, ucap Xiao Yan. Mengingat kekuatanku pada saat itu cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Dodi. Namun setiap kali saya hendak menerobos lapisan penghalang tersebut, semacam perasaan kosong akan melonjak dari jiwa saya. Kekosongan ini memungkinkan jiwa saya untuk memahami bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses masuk ke kelas Dodi. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Dodi tidak akan menjadi kata-kata yang kosong belaka, ucap Xiao Xuan. Lalu apa yang kurang tersebut? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang, mungkin ada beberapa item, tapi saya sangat curiga kalau itu semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya sudah ada di zaman kuno, namun di zaman sekarang itu semakin langka, bahkan mungkin telah benar-benar tidak ada. Ada kebijaksanaan yang muncul di mata Xiao Xuan. Saya menyebut energi kritis ini sebagai esensi Diki, ucap Xiao Xuan. Apa esensi Diki? Gumam Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan berkata kembali, apa maksud nenek moyang bahwa alasan era kuno dapat menghasilkan Dodi elit adalah karena dia memiliki esensi Diki ini. Oleh karena itu tidak ada elit Dodi lainnya yang muncul, tanya Xiao Yan. Lalu Xiao Yan menyimpulkan, dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Doki saat ini tidak lagi dapat menghasilkan Dodi yang elit? Tapi Hun Tiandi dengan tegas percaya bahwa rumah dewa kuno akan memungkinkannya untuk menerobos. Mungkinkah tempat tersebut memiliki beberapa esensi Diki di dalamnya? Tanya Xiao Yan. Untuk masalah itu, saya tidak tahu pasti apakah tempat tersebut memilikinya atau tidak. Namun ada pil obat di tir yang terbentuk dari embrio di dalam gua tersebut. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu, ucap Xiao Xuan. Apa? Jadi tujuannya adalah pil obat yang terbentuk dari embrio di tir. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Memperbaiki pil obat di tir juga membutuhkan esensi Diki yang telah saya sebutkan. Tampaknya terlepas dari beberapa keterampilan alkemis, dia tidak memiliki bahan yang diperlukan untuk memurnikannya. Jika tebakanku benar, pil embrionik di tir dalam tempat tersebut seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esensi Diki yang ada di dalamnya dan menerobos ke kelas Dodi yang belum pernah dicapai oleh siapapun dalam 10.000 tahun terakhir ini, ucap Xiao Xuan. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi suram. Kemudian dia berkata kembali, apa leluhur tahu di mana gua dewa kuno tersebut berada? Tanya Xiao Yan. Saya pun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah tersebut, seseorang pasti harus mengumpulkan 8 buah giok dewa kuno tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan 8 dari mereka untuk membuka masion tersebut, ucap Xiao Xuan. Xiao Yan hanya mengerutkan kening ketika mendengar penjelasan ini. Lalu Xiao Xuan berkata kembali, Anda harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan oleh naluri Anda. Kami bukan penyelamat dunia. Dan alasan kami berlatih begitu keras adalah karena kami berharap dapat melindungi mereka yang kami ingin lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, aku sangat menyukaimu anak kecil. Sayangnya kamu telah lahir begitu lambat, ucap Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukanlah sesuatu dalam kendalinya. Lalu Xiao Xuan berdiri, matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih dapat memberi Anda sesuatu yang baik, ucap Xiao Xuan. Xiao Yan terkejut, dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik tersebut.
Makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja. Pigmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah orang yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun saya mungkin bisa membantu Anda dalam hal jiwa Anda, ucap Xiao Xuan. Lalu Xiao Xuan berkata kembali, tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Saya telah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Saya akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantu Anda. Apakah Anda dapat menerobos ke keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke dalam jiwa di state? Akan bergantung pada keberuntungan Anda, ucap Xiao Xuan. Apa? Di state soul? Xiaoyan terkejut saat dia melihat Xiao Xuan tersenyum. Dodi, pil obat di tir, jiwa di state. Di antara 3 jenis di, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Bagaimanapun, level ini tidak membutuhkan seseorang untuk menyerap apa yang disebut esensi Diki. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke jiwa di state ini, ucap Xiao Xuan. Lalu bagaimana saya melakukannya, ucap Xiaoyan. Ini memang tugas yang sangat sulit, namun bukan berarti tidak mungkin. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah pigmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa makam surgawi itu sendiri, ucap Xiao Xuan. Jiwa makam surgawi ini benar-benar memiliki jiwa. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia memandang Xiao Xuan dengan tidak percaya saat dia berseru kaget. Ya, itu merupakan roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan pigmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi ini dibangun. Kamu bisa memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini, tentu saja menggunakan istilah sipir penjara. Untuk mendeskripsinya lebih tepat, dia mengontrol tempat ini dan juga memberikan tubuh energi. Namun, tak seorang pun selain badan energi di sini yang dapat mendeteksi keberadaannya, bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya, ucap Xiao Xuan. Apakah orang itu sangat kuat? Tanya Xiaoyan. Xiao Xuan hanya tersenyum. Dia berkata, tenang, meskipun merepotkan, aku masih bisa menghadapinya, ucap Xiao Xuan. Tak lama kemudian, tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, banyak kabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Di sisi lain, Sain Sudao yang merasakan aura Xiao Xuan berkata, Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya, ucap Sain Sudao. Saat itu, saya memiliki misi sendiri. Saya harus tetap berada di sini. Sekarang misi saya selesai. Aku akan membantu kalian semua menyelesaikan petisi sejak saat itu, ucap Xiao Xuan. Tuan Xiao Xuan, beberapa tubuh energi yang saling bertarung di tanah tiba-tiba membungkam tubuh mereka dan berhenti. Tak lama kemudian, sebuah gemuruh terdengar dan muncul sosok yang aneh yang berupa wajah. Apakah ini jiwa makam surgawi? Gumam Xiaoyan saat dia melihat wajah spiritual yang besar dan terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana untuk melanggar perjanjian kita, ucap wajah besar tersebut. Kelahiranmu adalah sesuatu kesalahan. Kemungkinan besar elit Dodi yang telah membangun makam surgawi saat itu tidak menyangka bahwa makhluk seperti Anda akan lahir di sini, ucap Xiao Xuan. Omong kosong, saya telah lahir sesuai dengan keinginan Tuhan saya. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup di sini, ucap wajah besar. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karenamu, ucap Xiao Xuan. Aku adalah makam surgawi adalah aku. Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjauh lebih tajam. Kamu bukanlah makam surgawi, formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan pigmen jiwa mereka dari sudut pandang tertentu. Mereka adalah pencinta Anda, ucap Xiao Xuan. Jangan banyak omong lagi, karena kamu bersikeras untuk mati. Aku akan segera memenuhi keinginanmu, ucap wajah besar. Kamulah yang seharusnya jangan banyak cocot, segera serahkan esensi spiritual Anda, ucap Xiao Xuan. Membakar jiwa seseorang, Xiao Xuan, kamu sudah gila. Jika kamu menggunakan ini, kamu akan benar-benar lenyap dari dunia ini, ucap wajah besar. Leluhur, tubuh Xiaoyan bergetar sedikit, matanya tanpa sadar menjadi sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan mengorbankan jiwanya sendiri, itu membuat Xiaoyan merasa bersalah. Lalu Xiao Xuan berkata, misi saya telah selesai, tidak penting apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan.
Setelah itu dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya yang berisi nyala api dan meraih jiwa makam surgawi. Dari kejauhan segera kekuatan isap yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya. Itu memungkinkan untuk melihat fluktuasi yang intens tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi, seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan paksa. "Apakah kamu akan menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati?" ucap wajah besar. "Saya telah menyalakan jiwa saya, sebagai harganya Anda tidak dapat menghentikan saya," ucap Xiao Xuan. "Xiao Xuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi," ucap wajah besar. "Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak dapat menghabisimu dalam keadaan seperti ini," ucap Xiao Xuan. "Jangan lakukan ini Xiao Xuan, biarkan aku pergi, kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu mau," ucap jiwa makam surgawi. "Tidak perlu diskusi apapun, serahkan esensi spiritual Anda," ucap Xiao Xuan. "Kalau untuk itu aku tak bisa membiarkannya, aku akan bertarung denganmu sampai mati," ucap jiwa makam surgawi. Terlihat Xiao Xuan tidak peduli dengan tindakan tubuh energi ini. Klaster cahaya yang jernih setinggi 10 kaki digantung di depannya, matanya melihat ke arah Xiaoyan. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, hanya ini yang bisa saya lakukan. Apakah Anda dapat menerobos ke jiwa Distet? Akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda," ucap Xiao Xuan. "Ah, leluhur!" Xiaoyan menatap Xiao Xuan yang tersenyum hangat, hidungnya tanpa sadar merasakan jiwa kecil. Saring dan serap, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjetikan jarinya dan gugus cahaya kristal yang jelas ada di depannya perlahan terbang ke arah Xiaoyan. Lalu Xiaoyan masuk ke ruangan untuk bermeditasi, sementara Xiao Xuan terlihat bergumam, "Masih ada waktu, mudah-mudahan saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari meditasi Anda," gumam Xiao Xuan. Xin berganti ke tempat Xiaoyan. Dia bergumam, "Tanpa diduga jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus mengorbankan jiwanya sendiri. Dan jiwa makam surgawi ini telah menghilang. Semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak memiliki pemilik sekarang," gumam Xiaoyan. Dan aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruangan ini dan ekspresinya terlihat muram terbentuk di matanya. Sedangkan di luar, mata di bawah alis putih bergerak-gerak. Mereka perlahan membuka. Wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia melihat kumpulan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi jauh lebih ilusi saat ini. "Anak kecil, waktuku hampir habis. Sepertinya aku tak bisa menunggu waktu itu terjadi. Namun aku merasa yakin bahwa klan Xiao akan berjaya di tanganmu. Selamat tinggal." Mata Xiao Xuan perlahan menutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Terlihat ruang di makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat, sementara tubuh Xiao Xuan hendak menghilang. Riak yang tampaknya milik Tuan Dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar berdiri kemanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak dapat ditahan. Keturunan Xiaoyan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Terlihat di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki yang menyebabkan seseorang menahan napas dengan cepat muncul di langit. Segera sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. "Leluhur Xiao Xuan." Xiaoyan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan, "Sekarang mungkinkah sudah waktunya untuk pergi?" Tubuh Xiaoyan digantung di langit. Xiao Xuan sudah lenyap. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa ditinggalkan. Namun karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiaoyan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Sementara itu di luar terlihat kepanikan. Kepala Gu Yuan, "Apa yang terjadi?" Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. "Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiaoyan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya." Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya saat berkata. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Selain itu, hari yang mereka telah sepakati dengan klan Hun akan segera tiba, ucap Yan Jin. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spesial tempat ini juga sepenuhnya diblokir. Saya telah mencoba membuka terowongan spesial sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh sesuatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi ini saat ini memiliki pemilik, ucap Gu Yuan. Kalau begitu, Xiaoyan Gege dalam masalah. Wajah cantik Sunar menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik atau tidak. Namun Xiaoyan saat ini ada di dalamnya. Bagaimana Xiaoyan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spesial tersebut? "Tenanglah, aku akan mencobanya kembali," ucap Gu Yuan.
Namun terlihat lagi-lagi Gu Yuan telah gagal. Ini adalah fluktuasi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru, mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Hanya kekuatan spiritual yang menakutkan yang bisa melakukannya. Siapa itu? Ucap semua orang. Sesuatu yang salah telah terjadi. Siapkan formasi. 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka berteriak pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Doki melonjak dari tubuh mereka dan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menerima seseorang dan tidak punya rencana lain. Ucap Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi didirikan. Tak lama kemudian, sebuah terowongan spesial perlahan muncul di ruangan yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Ah, bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang? Sosok itu keluar dari terowongan spesial. Sekilas, dia melihat formasi yang ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Xiaoyan, semua orang tercengang setelah melihat sosok tersebut adalah Xiaoyan. Ada seorang top ahli yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya berjaga-jaga, ucap Gu Dao sambil mendesah lega. Orang yang bertarung sebelumnya, mungkinkah itu kamu? Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan, badai besar melanda di hatinya. Semua orang termasuk Sun Er, Yan Jin, dan Lei Ying memiliki wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiaoyan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Ah, kurasa memang seperti itu. Maaf, aku tidak tahu kalau serangan tersebut berasal dari kepala klan, ucap Xiaoyan.